Puji Tuhan, saudara sekalian, kita kembali bertemu untuk bersama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan bagian Alkitab akan kita baca dan renungkan bersama adalah dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 16. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 7 sampai dengan 11. Dan saya percaya saudara sekalian akan baca sepenuhnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Mari kita sama-sama membukanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesusku, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu senantiasa memberikan kami tuntunan, arahan untuk kami melangkah hari demi hari. Karena itu ketika kami membaca dan merenungkannya, Tuhan berbicaralah bahwa kami untuk mengalami kuasa perubahan. Sehingga hari demi hari kami mengalami transformasi itu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami siap. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. So sekalian, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengingat sebuah lagu, Kristus yang Indah, yang dinyanyikan oleh saudari Stefani Iman Putri. Dan itu ada di dalam YouTube. Bapak Ibu semua bisa membukanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di sana dikatakan, oh lihatlah Kristus yang indah, sumber mata air yang menyegarkan, kekuatanku di kala malam yang tidak akan ada habisnya. Kurang lebih seperti itu. Lagu ini dimulai dengan sebuah ajakan untuk melihat Kristus yang indah. Dan saya percaya penulis atau penyanyi lagu ini mengajak kita untuk mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh mereka. Mereka melihat dan mengalami keindahan Kristus. Bagaimana keindahan itu kemudian membuat hati mereka tertampar. Hati mereka bersyukur karena bisa mengenal Kristus. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus berusaha untuk menyampaikannya kepada saudara-saudaranya di kitab Filipi. Di dalam kitab Filipi ini, dia menyampaikan bahwa pengenalan akan Kristus itu melebihi dari segalanya. Sehingga dahulu yang dianggap prestisius oleh Paulus yang dahulu, dan juga oleh saudara-saudaranya sesama orang Yahudi. Misalnya disunat di hari ke-8, dari keturunan Benyamin. Mereka sangat menguasai hukum Taurat dan sebagainya. Punya guru yang sangat luar biasa reputasinya. Semua itu kuanggap rugi. Semua itu kuanggap sampah, kotoran. Dan itulah luar biasanya pernyataan Paulus. Kenapa Paulus harus mengatakan demikian? Karena pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menyesatkan, menekankan kepada sunat, menekankan kepada Taurat, untuk mendapatkan pembenaran. Dan itu berusaha untuk sebenarnya melunturkan gambaran Kristus, gambaran pengenalan yang seharusnya dikejar oleh orang-orang percaya. Sehingga mereka menemukan bahwa anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Kristus yang indah itu lebih dari segalanya. Dan itulah yang kemudian mengubahkan hidup Paulus. Sehingga dia arahkan dengan segenap daya upayanya untuk dia menggenapkan panggilan surgawi. Panggilan yang dipercayakan Allah kepadanya.
melalui Kristus. Saudara sekalian, ini adalah hal yang indah, kesaksian yang begitu kuat dari Paulus. Pengenalannya akan Kristus membawa dia terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, mengubahkan hidupnya, menjadikannya seorang yang mengarahkan hati dan dirinya kepada rencana, kehendak, dan agenda Tuhan. Dan semakin mengenal Kristus, dia menemukan keindahan di dalam Kristus, keindahan yang tiada taranya, sehingga dia coba sampaikan itu kepada saudara-saudaranya, bukan hanya di Filipi, tetapi bagi saudara yang lain, bahkan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita arahkan hidup kita untuk lebih mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus Yesus itu akan membaharui hidup kita hari demi hari. Kita akan menemukan keindahan di dalamnya. Keindahan yang begitu luar biasa. Timothy Keller, seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa di New York, yang beberapa waktu lalu meninggal karena perjuangannya melawan kanker pankreas. Beliau pernah menyatakan satu pernyataan. Other religions find their God is useful, but we are Christian find our God is beautiful. Orang-orang iman yang lain menemukan Tuhan mereka itu berguna. Tetapi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen menemukan Allah kita, Kristus kita adalah indah. Wow, itu pernyataan yang sangat luar biasa. Kalau orang bersifat pragmatis, tetapi kita, orang Kristen, justru karena menemukan keindahan di dalam Kristus, hidup kita mengalami pembaharuan. Hidup kita arahkan kepada Kristus. Karena itu, mari, seperti Paulus, ia mengarahkan hidupnya kepada panggilan surgawi, agar semakin hari dia semakin menemukan keindahan. Apapun risikonya, dia pernah mengalami bagaimana sulitnya di dalam pelayanan pekabaran Injil. Tapi itu tidak menghentikannya untuk terus memberitakan tentang Kristus yang indah, tentang anugerahnya yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga terus berusaha untuk mengenal Kristus, mengenal keindahannya, mengalaminya di dalam hidup kita hari demi hari, agar itu menjadi sumber kekuatan, agar hati kita benar-benar tertambat kepada Dia, dan tidak ada yang lain yang lebih berharga daripada Kristus, sehingga kita berani untuk menjalani hidup ini dan mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah Kristen, Kristus kecil yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Dia dan menemukan di dalam Dia keberhargaan yang tiada taranya. Mari berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari untuk terus mengalami pengenalan yang sejati, dan usahakanlah itu dengan segenap daya upaya kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami mengalami, mengenal keindahan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari demi hari dengan firman-Mu yang terus membaharui kami arahkan hati kami di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan menuju rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.